para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang berikan kita segala kemudahan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua dalam rangka untuk saling mengingatkan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengaruh ya makanan halal dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang mau surga adalah orang-orang yang thayyibin. Thayyibin itu orang-orang yang baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik ya, dalam kondisi baik-baik ya. Mereka berkata, keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Ya, demikian juga dalam surat Az-Zumar, malaikat berkata, tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, berkata para penjaga surga kepada orang-orang yang mau surga dengan perkataan mereka, tibtum, kalian dalam kondisi baik, masuklah kalian dalam surga, kekal selamanya dalam surga. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik. Dan namanya orang yang baik, ya, mereka ingin yang baik-baik pula, ya. Mereka tidak tentram jika melakukan amalan-amalan yang buruk. Mereka gelisah jika mereka memakan hal-hal yang buruk, yang tidak halal, ya. Ada kegelisahan karena mereka berusaha mencari kebaikan. Karena mereka tahu dalam kebaikan tersebut, baik dalam kebaikan perkataan maupun kebaikan amalan maupun kebaikan makanan yang masuk, itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh memerintahkan manusia untuk makan makanan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai manusia sekalian, makanlah dari apa yang ada di atas muka bumi ini yang halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Ya, kalau kalian baik, carilah yang baik, ya. Ingin masuk surga dalam kondisi baik, maka makanlah yang baik. Makanlah dari apa yang ada di muka bumi halalan thayyiban. Kemudian kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa setelah Allah memerintahkan kita untuk makan yang baik, setelah itu Allah mengingatkan bahwasanya jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata sebagian ulama bahwasanya karena syaitan berusaha agar menjerumuskan anak-anak Adam ya makan makanan yang haram, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan telah berhasil ya, menggelincirkan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam untuk memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kalian mendekati ya pohon ini. Ya, dekati saja Allah larang, namun dengan godaan syaitan menghiasi kemaksiatan, menghiasi kemungkaran sampai akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa akala minha. Maka mereka berdua Adam dan Hawa makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan pernah berhasil menjerumuskan nenek moyang kita ke dalam makan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia sekalian makanlah ya dari apa yang halal di atas muka bumi ini ya, yang halal dan thayyib. Kemudian Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan ya berusaha untuk menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam makan makanan yang haram. Dan syaitan ingin manusia terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, yang tidak baik. Menikah dengan hasil yang haram, makan dari hasil yang haram, bekerja dengan penghasilan yang haram. Ya, ini yang diinginkan oleh syaitan. Dan syaitan menghiasi perkara-perkara yang haram tersebut, ya, agar anak-anak Adam terjerumus dalamnya. Haji dengan hasil haram, umrah dengan hasil haram,
menafkahi anak istri dengan hasil haram, menikah dengan hasil haram, bahkan bersedekah terkadang dengan hasil haram. Ini yang syaitan inginkan. Dan dia menyiapkan langkah-langkah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sedikit demi sedikit seorang terbawa, akhirnya terjerumus dalam praktek-praktek yang haram, sehingga dia makan entah makanannya haram, entah dari hasil atau akad atau transaksi yang haram.